semuanya, Bapak Kokwean, selamat datang Pak Ibu ya, sudah berapa lama ya ini, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Udah banyak yang kata sakit, puji Tuhan Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan, yang tangani ya, semuanya itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Ada satu kerinduan untuk kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan gambarnya ya, yang pertama kali ya. Beliau ini akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Beliau ini adalah Bapak Roni Paul, nama Roni Paul ya, tapi namanya adalah Roni Paulus Cahyo ya. Cuma kita sering panggilnya adalah Bapak Roni Paul ya. Sebentar beliau akan membekali kita, menegur kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin benar di hadapan Tuhan ya. Saya persilakan Bapak Roni untuk masuk ke depan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali bisa melayani di GBPS Yang Yasin. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatannya. Saya beberapa kali khotbah di GBPS Sawahan Surabaya. Jadi bersyukur bisa akhirnya ke GBPS yang lain. Dan nanti saya Juni juga ke Sawahan lagi sudah. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Roni, dan hari ini saya minta slide khotbahnya bisa ditampilkan. Kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul dengan kata tiba-tiba. Jadi waktu itu Saudara, saya melakukan perjalanan pesawat terbang. Jakarta Surabaya. Memang sudah hujan gerimis ya waktu berangkat. Nah, baru 5 menit take off, baru 5 menit berangkat, mulai turbulensi. Pilot memberikan kabar cuaca sedang buruk, kencangkan sabuk pengaman, dan itu kan biasa Saudara di pesawatnya. Jadi kami santai-santai aja. Tapi 5 menit sampai 10 menit kemudian situasinya semakin memburuk, turbulennya semakin kencang, dan baru pertama kali seumur hidup saya pilot ngomong gini, Bapak Ibu Saudara, penumpang yang terhormat, cuaca sedang sangat buruk. Tadi pertama dia bilang buruk, kedua dia bilang sangat buruk. Mari kita berdoa. Nah, ini kata mari kita berdoa ini ya. Saya naik pesawat itu sudah berkali-kali sejak saya masih umur 3 tahun, 4 tahun. Ya sudah entah berapa puluh kali naik pesawat. Ke luar negeri, ke dalam negeri, perjalanan 8 jam, perjalanan 5 jam, perjalanan 3 jam, belasan jam. Baru kali ini saya dengar, mari kita berdoa. Sebelah saya, pria berotot bertato, tiba-tiba mulai ngomong gini, karena jarak kami dekat, dia ngomong gini, mati. Logatnya khas Surabaya, mati ya. Dan dia mulai komat kamit. Saya lihat wajahnya pucat. Saya berpikir dia mulai berdoa. Mungkin Tuhan, kalau kamu kasih kesempatan hidup, aku akan bayar hutangku mungkin ya. Saya akan lebih setia layanan mungkin ya. Ya entah apa janji-janji palsu yang dia ucapkan lagi ya. Tetapi ibu di sebelah saya tenang sekali. Dan saudara, saya mengamati kehidupan seperti ini. Kadang-kadang masalah itu datang betul-betul di luar kebiasaan.
Ada orang yang masalah datang itu bisa kita prediksi. Kalau dia jarang olahraga, bisa kita prediksi sakitnya. Dia ngawur makannya, bisa kita prediksi sakitnya. Dia kurang tidur, kita bisa prediksi. Tapi ada kadang-kadang yang di luar logika, di luar kebiasaan. Dan ketika itu terjadi, seperti masalah yang tiba-tiba menghantam, itu betul-betul memukul. Seperti orang-orang yang sehat, tidak pernah masuk rumah sakit, gaya hidupnya juga baik, tiba-tiba nggak enak badan beberapa hari, tiba-tiba terdeteksi kanker. Ada lagi yang tiba-tiba kolaps, serangan jantung, padahal hari-hari dia badminton. Saya aktif badminton sudah dulu ya, bisa seminggu bisa 4 kali sudah, saking sukanya badminton. Nah, itu yang membuat saya merenungkan kehidupan kekristenan kita. Ada seorang teman yang punya restoran, dan suatu hari tanpa babi bu, chefnya mengundurkan diri, dan itu bikin goyang restorannya dia karena chefnya dibajak oleh restoran lain dengan gaji 2 kali lipat. Beberapa teman gereja juga kena masalah. Jadi masalah tiba-tiba tidak hanya terjadi pada perusahaan, pada keluarga, juga pada gereja. Worship leader, pemusik yang bagus tiba-tiba dibajak gereja lain. Saudara, sesuatu yang tiba-tiba ini membuat saya merenungkan Tuhan. Kita harus mempersiapkan orang Kristen tangguh, orang Kristen yang mampu menghadapi situasi yang di luar dugaannya dia. Dan saya mau sampaikan 2 prinsip utama pada pagi hari ini secara sederhana. Saya berdoa Roh Kudus yang menerjemahkan dengan bahasa yang paling gampang untuk Bapak Ibu mengerti, sehingga 2 prinsip ini bisa kita bawa pulang bersama-sama untuk menjadi bagian hidup kita selamanya. Yang pertama, saudara, cuaca memang boleh buruk, tetapi yang penting apakah pesawatnya dalam kondisi sehat atau tidak. Karena turbulen di udara itu sangat mirip dengan kalau saudara naik sepeda motor atau naik mobil di jalan raya yang berbatu. Nah, kalau kita naik mobil di jalan raya kena jalan berbatu dan terguncang-guncang, apakah kita akan ketakutan? Enggak, karena sudah biasa. Kita sudah tahu mobil itu sanggup. Di pesawat pilot biasanya tenang menghadapi turbulen karena itu sehari-hari mereka rasakan. Tapi yang terpenting adalah apakah pesawatnya sehat. Bayangkan saudara kalau pilotnya ngomong gini, Bapak Ibu penumpang yang terhormat, silakan buka jendela. Nikmatilah udara segar, pemandangan yang luar biasa, ada pelangi di ujung kiri, langitnya biru cerah. Nikmatilah Bapak Ibu 10 menit karena pesawat sedang terbakar. Akan beda sekali. Di luar baik-baik saja, tidak ada hujan petir, tidak ada turbulensi, tidak ada sesuatu yang berbahaya, tetapi pesawatnya yang terbakar. Yang terpenting bukan keadaan di luar pesawat. Yang terpenting pesawatnya sendiri sehat atau tidak. Sehingga ini penting sekali untuk kita belajar, untuk kita merenungkan bagaimana sih menjaga kesehatan pesawat kita. Nggak bisa ini. Minta tolong ya kalau saya begini langsung diklik. Pertama, bahan bakarnya harus terisi. Dan bahan bakarnya pesawat itu setahu saya aftur. Saya pernah sekali 30 tahun yang lalu masih remaja dimintai tolong. Saya ngajar piano sama pemilik rumah yang saya ngajar piano itu, karena kami akrab, dia keluarga dokter. Selesai ngajar, dia bilang, Ron, kamu bisa isiin saya bensin mobil saya. Tapi waktu itu dia bilang bahan bakar mobil saya. Oh bisa. Karena dekat, saya isiin, setelah dia mandi siap-siap,
Sampai pom bensin saya nggak tahu ini diisi solar apa diisi bensin. Jadi saya telepon dia. Dia bilang, oh ini solar isinya. Oh iya, karena jarang pakai mobil itu. Nah yang terpenting bahan bakarnya adalah aftur kalau misalnya. Orang Kristen juga begitu. Yang terpenting bahan bakarnya adalah firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang saya lihat jarang baca Alkitab, tetapi dia suka koleksi video-video dari sosial media atau kalimat-kalimat kutipan yang kelihatannya bagus, tetapi yang mengucapkan itu bukan orang Kristen. Ada motivator yang bukan Kristen, ada kalimat-kalimat kutipan yang kelihatannya bagus sekali, tetapi kalau saya benturkan dengan firman Tuhan, salah itu kutipannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara harus hati-hati sebelum mengambil ucapan tokoh terkenal, pastikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau tidak, saudara sedang diisi bahan bakar yang salah. Bahan bakar yang salah itu akan membuat saudara tidak akan sanggup menjalankan pesawat saudara ketika mobil bensin diisi solar, rusak. Ketika hidup saudara diisi kalimat-kalimat, kutipan-kutipan, prinsip-prinsip yang bukan dari firman Tuhan, dan itu saudara pegang benar-benar, nanti akan gagal di situasi tertentu. Di situasi yang lain kelihatannya bagus, cocok. Oh ini cocok. Ternyata di situasi yang lain tidak sesuai. Kenapa? Karena memang itu bukan dari firman Tuhan. Lalu kenapa kita tertarik dengan kutipan-kutipan semacam itu? Karena cocok dengan pribadi kita. Ini baik. Kalau saudara cuma cari kata-kata yang cocok dengan selera saudara, nanti saudara tidak akan bertumbuh. Saudara perlu mengerti firman Tuhan yang berbeda dengan pendapat kita, supaya kita bertumbuh. Pendapatku begini, tapi firman Tuhan kok bilang begini. Siapa yang benar? Loh, pendeta yang sana bilang begini, pendeta yang sana kok bilang begini, kok berbeda? Mana yang lebih benar? Artinya, ketika saudara menemukan sesuatu yang berbenturan, saudara harus belajar, harus bergumul. Nah ini bergumul ini bagus sekali buat anak muda, buat orang Kristen. Bagus sekali untuk saudara bergumul. Yang benar yang mana? Cari. Dan akhirnya itu membangkitkan energi kita. Kita mendapatkan bahan bakar yang bagus, yang murni dari kita. Yang kedua, saudara, menjaga pergaulan. Pesawat terbang itu didesain untuk terbang di udara. Akan lucu kalau saudara ketemu pesawat terbang berenang di laut atau naik kereta api. Buat apa saya? Begitu juga dengan orang Kristen. Orang Kristen didesain Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Didesain Tuhan dari awal Yesus bangkit dan naik ke surga. Kamu akan kuberikan kuasa untuk bersaksi. Orang Kristen yang sudah dewasa, pikirannya bukan lagi tentang keuangan pekerjaan, tetapi tentang jiwa-jiwa. Suatu kali saya khotbah di gereja yang cukup besar, mungkin salah satu yang terbesar di kota Solo, Betani Solo. Ada satu pemuda yang setelah saya firman Tuhan 5 kali, dia terakhir dia bilang, Pak Roni, saya sudah ikuti khotbah Bapak selama 3 kali ibadah karena judul saya berbeda-beda. Terus dia bilang, Pak, saya mau tanya, Tuhan pakai saya luar biasa di pekerjaan. Saya selalu menjadi yang nomor 1. Bahkan di usia saya yang masih 40 tahun saya sudah jadi pemimpin tertinggi. Tapi saya tanya ke Bapak, what next? Selanjutnya apa? Kenapa Tuhan bawa saya selalu berhasil dan sampai top level? Saya bilang, jiwa-jiwa sudah dapat turun dan dia kaget. Orang Kristen yang dewasa, yang sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, ujungnya adalah jiwa-jiwa. Nah, tetapi banyak orang Kristen belum punya mental melayani, belum punya mental mendapatkan jiwa-jiwa. Lebih banyak mentalnya kepengennya dilayani. Ke gereja itu kepengennya dilayani. Kalau ke gereja kepengennya hanya dilayani, saudara akan mencari yang namanya fasilitas. Oh, gereja harus AC-nya sangat dingin. Oh, gereja harus pakai videotron yang megah, yang
memanjakan mata kita. Oh, gereja harus diisi sound system yang sinematik. Oh, gereja harus diisi pujian penyembahan yang seperti konser. Oh, gereja harus dengan lighting yang luar biasa. Kita kepengen jajan, kita kepengen menikmati, kita kepengen difasilitasi. Tetapi itu sangat berbahaya buat kekristenan yang sesungguhnya. Banyak orang Kristen yang seperti ini ketika tiba-tiba kena masalah dia nggak tahan. Tetapi orang Kristen yang setia melayani. Saya ditempatkan di gereja yang mungkin saudara pikir ada gereja lain yang jauh lebih megah. Tapi saudara setia, saudara setia, saudara setia. Disitulah justru saudara mengalami otot rohani yang terbentuk dengan baik. Ketika kena masalah yang besar, saudara lebih tangguh. Karena saudara terbiasa rendah, melayani. Jadi perhatikan pergaulan saudara. Dulu saudara, kami tinggal di desa. Papa mama saya itu penggembalaan perintisan di kaki gunung-gunung Kota Blitar, tapi di desa. Kami makan ikan itu jarang sekali. Jadi setiap kali dapat ikan itu tidak bisa milih. Dapat aja sudah suka cita kita makan. Jadi mau ikan itu bau tanah atau enggak, saya bisa menikmati karena kehidupan yang miskin. Nah, begitu saya kuliah di Surabaya, saya diajak teman-teman yang anak-anak orang kaya itu makan. Begitu makan, mereka mulai ngomel, ikannya bau tanah. Terus saya tanya, bau tanah apa? Oh, enak. Dalam hati saya, enak ya? Saya nggak masalah makan ikan bau tanah. Tapi karena bertemu dengan mereka dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus sampai 4 tahun sama-sama mereka. 4 tahun kemudian, saya makan ikan bersama keluarga saya bilang gini sama mama saya, Pi, kenapa? Ikannya bau tanah. Kenapa? Ora enak. Kok saya jadi berubah? Karena pergaulan. Dulu saya bisa mengucap syukur makan ikan bau tanah. Tetapi sekarang, waktu itu ya, saya ngomel karena tercemar pergaulan. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Dulunya mengucap syukur pakai baju harga 100.000. Lalu kemudian lama-kelamaan pakai baju harga 500.000 merasa miskin dan terhina. Banyak orang-orang yang tercemar pergaulan. Hati-hati, itu bukan orang Kristen. Kecuali saudara memang sudah menghasilkan uang begitu banyak dan saudara beli dengan uang saudara sendiri, ada masalah. Tapi banyak anak muda yang memberatkan orang tuanya dengan permintaan yang aneh-aneh hanya karena terpengaruh teman-temannya, menyusahkan orang tuanya sendiri. Dan itu tidak bijaksana sebagai orang-orang Kristen. Yang ketiga, saudara, bertobat ketika saudara tahu saudara salah. Kenapa? Pesawat itu tidak selamanya bagus kondisi. Ada kalanya pesawat itu baut-bautnya mulai longgar. Ada kalanya yang namanya mekanik mesin itu suatu saat akan rusak, perlu diganti. Nah, itu dalam kehidupan rohani kita adalah pertobatan. Saya kenal seorang engkong-engkong. Dia engkongnya teman saya. Waktu saya datang ke rumahnya, pertama kali saya kaget. Bau alkohol itu menyengat. Dari pintu rumah aja sudah bau alkohol. Begitu masuk rumah, baunya semakin keras. Dan saya kaget, seluruh dinding rumah itu dipenuhi koleksi botol-botol alkohol. Berbagai macam merek, penuh dinding. Masuk ke ruang tengah makan bersama, ternyata tidak hanya di ruang tamu, ruang keluarga botol semua. Sampai saya ditunjukin kamarnya pun botol semua. Saya bilang, ini kalau cuma buat museum botol keren sekali. Terus saya tanya, engkau peminum? Wah iya. Saya doakan dia sudah bertahun-tahun. Yang ada adalah pertengkaran. Tidak bisa bertobat. Lalu saya bilang, mari kita doa. Saya sudah doa. Ya tidak apa-apa. Sekarang tambahin aku. Kita doa sama-sama. Terus saya beranikan diri untuk ngobrol sama engkongnya itu. Tentang alkohol, tentang kenapa dia suka alkohol. Saya tidak ada kalimat menghakimi, tidak ada kalimat menyarankan dia berhenti. Saya hanya tanya, kau kenapa kok suka minum?
Dia cerita masa lalunya, di mana orang tuanya miskin. Perjuangan itu adalah betul-betul menghabiskan energinya, sehingga alkohol itu adalah simbol kesuksesan buat dia, simbol kebahagiaan buat dia. Dan saya ngerti psikologinya dia, sehingga saya tidak menghakimi sama sekali. Saya cuma tanya aja, rupanya itu menyentuh hatinya. Tapi tidak mudah, saudara. Saya sudah selesai kuliah, masih lama lagi. Total saya hitung-hitung sekitar 5-6 tahun. Tiba-tiba dia panggil saya. Dia bilang, "Ron, besok datang ya ke rumahnya kok." "Kenapa kok?" "Besok pokoknya datang aja." Besoknya saya datang. Engkau ini satu gelas itu dengan satu botol. Tidak tahu itu anggur apa yang dia bangga-banggakan, yang katanya usianya sudah sangat tua. Dia bilang, "Kalian berdua malam ini jadi saksi." "Apa kok?" "Engkau mau bertobat." Dia tuangkan itu cium itu ke gelasnya, terus dia minum. Dia bilang ini, "Gambe." Gambe itu artinya kosongkan gelasmu. Terus dia ketawa, "Enak ini loh, kau ceroboh." Dia ketawa, ada cerita minum. Terus dia tidak sampai habis, terus dia pecahkan tuh botolnya, dia pecahkan gelasnya, dia bilang, "Mulai hari ini aku mau ikut Tuhan Yesus." Saya melihatnya itu kayak nggak percaya, karena saya keseringan dibohongin orang Kristen. Mau nangis-nangis altar call di depan gitu ya. Terus saya cek gembalanya, "Gimana?" "Podo ae Pak, tetep." "Oh, berarti cuma kena jiwanya." Orang Kristen kalau coba kena jiwanya ya gitu, belum kena rohnya. Jadi pertobatannya tobat gitu ya, tobat. Tapi kalau sudah kena rohnya, seperti kau ini dari agama lain dengar tentang Yesus, tidak mudah percaya. Dia uji, dan pada saat dia ambil keputusan, saya tidak mudah percaya. Masa sih? Lalu saya tanya ke teman saya, "Ya Bang, waduh, botol-botolnya dikasihkan semua teman-temannya, semuanya habis." Saya tidak percaya. Saya kesana bersih. Saya lihat pertobatan yang sejati itu di diri dia. Sejak itu, apa yang terjadi? Sekitar 5 tahun kemudian dari pertobatannya, karena sudah tua ya, dia terdeteksi penyakit kanker. Ketika penyakit itu datang, pada gaya hidupnya sehat sebenarnya sejak bertobat itu, tidak minum lagi, olahraga dan sebagainya. Dengan senyum dia bilang gini, "Ron, wes aku tidak usah berdoa ini sembuh." "Kenapa?" "Umurku lo sudah 80 lebih, mau 90. Aku sudah puas hidup. Kalau Tuhan masih mau kasih aku hidup, biarlah aku hidup. Tapi kalau Tuhan mau bawa aku mati, tidak apa-apa. Aku tidak mau habisin uang buat kemo, tidak mau menderita di rumah sakit berbulan-bulan kesakitan sampai mati. Tidak mau. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuh. Kalau tidak apa-apa." Saya lihat berita kanker itu tiba-tiba menghantam dia, tapi saya lihat rohnya sehat, pesawatnya sehat. Disitulah dia meninggal dunia dengan senyum. Dia menghadapi kematian, tapi dia tahu, dia bilang, "Ron, aku sudah percaya Yesus. Aku tidak meninggal, tidak kok." Itu saya bilang, "Tidak kok, engkau tidak meninggal. Engkau cuma pindah halaman. Begitu tutup mata, engkau sudah di Firdaus bersama Yesus." Tidak ada kematian yang perlu ditakutkan bagi orang-orang Kristen. Nah saudara, ini yang saya lihat. Yang pertama, yang penting pesawat saudara harus sehat. Roh kita harus sehat. Jaga pergaulan, isi bahan bakar firman Tuhan, dan yang ketiga bertobat.
Bertobat yang sejati, bertobat yang betul-betul bertobat. Jangan cuma hanya di mulut, jangan cuma hanya sementara. Kalau saudara belum niat bertobat, mending saudara renungkan dulu. Karena pertobatan itu komit. Kalau saudara masih ada pertanyaan, gali dulu. Kenapa saya harus bertobat? Benarkah Yesus pilihan terbaik? Benarkah Yesus satu-satunya jalan? Betulkah saya harus menghentikan semua ini? Supaya saudara jangan tobat kumat. Betul-betul ambil waktu untuk merenungkan, berperan dalam pikiran, bertengkar dengan siapapun secara argumentatif ya. Sudah perlu gali, betulkah apa yang harus melakukan ini? Supaya pertobatannya betul-betul pertobatan yang sejati, bukan cuma pertobatan sementara. Yang kedua, saudara, prinsip kedua. Tolong saya. Saudara, ingat satu ibu yang di sebelah kiri saya. Dia tenang sekali waktu pengumuman dari pilot itu. Saya tenang sambil baca buku. Lalu saya lihat ibu itu kok tenang sekali. Saya bilang, "Ibu, kok ibu nggak takut sama sekali dengan turbulensi?" Ibu itu tersenyum. Dia bilang ke saya, "Pak, pilotnya hebat dan berpengalaman dalam mengendalikan pesawatnya." "Kok ibu tahu?" "Saya kenal pilotnya." "Oh, pilotnya itu suami saya." "Oh, suaminya." Ya pantesan dia tenang. Kok ibu tahu? Tadi pagi sebelum berangkat, suami saya sudah bilang, "Ma, pesawat ini aku sudah pakai berkali-kali, aman. Aku juga sudah sangat menguasai pesawatnya. Dan Bapak kalau tahu 3 bulan yang lalu Pak, ada insiden kecil di Bandara Makassar," dia bilang. "Itu situasinya lebih gawat Pak. Tapi pesawatnya berhasil dilandaskan dengan baik. Itu yang jadi pilotnya suami saya. Jadi dia hebat. Jadi saya tenang Pak kalau suami saya yang jadi pilot." Saya merenungkan dan saya senyum. Waduh Bu, ibu tahu nggak kalimat ibu ini bisa saya pakai untuk firman Tuhan gitu. Kok bisa? Ya mungkin ibu bukan orang Kristen ya Bu ya. Tetapi dalam kekristenan kami, kalau pilotnya adalah Yesus Kristus, apa yang kita perlu tahu? Yang penting pilotnya adalah Yesus Kristus. Saudara, ini menjadi poin kedua terbesar pagi hari ini. Next slide. Cuaca memang buruk, tetapi yang penting kehidupan kita dikendalikan oleh pilot bernama Yesus, bukan hawa nafsu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari Dunia. Ini penting sekali untuk kita merenungkan reaksi kita. Siapa yang mengendalikan kehidupan kita? Yesus atau hawa nafsu? Bagaimana tahu pilot kita Yesus atau hawa nafsu? Saudara, Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Bisa ngerti ya? Firman Allah yang menjadi manusia. Ada ayatnya ya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman itu dalam bahasa aslinya logos. Logos itu hikmat dan ucapan Allah. Jadi Yesus itu hikmat Allah yang keluar lewat mulutnya Allah. Keluar dari mulutnya Allah, itulah Yesus. Hikmat Allah yang keluar diucapkan Allah, Yesus. Jadi Yesus itu firman Allah yang keluar dari mulut Allah, lalu berubah menjadi manusia. Nah, ketika Yesus sudah terangkat, firman Allah itu sudah dituliskan di dalam Alkitab kita. Jadi ketika saudara
memahami prakteknya bagaimana sih hidup itu pilotnya Yesus, saudara kalau ambil keputusan harus ada dasar ayat Alkitabnya. Kalau ada dasar ayat Alkitabnya, berarti saudara ambil keputusan berdasarkan pilotnya Yesus. Bukan ambil keputusan dari pendapat saudara sendiri, bukan dari cocok-cocoknya ide saudara, tetapi harus menemukan ayat. Karena saudara harus belajar Alkitab, harus baca Kejadian sampai Wahyu, baca, cari. Kalau bingung tanya hamba Tuhan, ayat apa yang sesuai dengan masalah saya ini, yang sesuai dengan konteks masalah saya ini, ayatnya apa? Supaya saudara bergumul. Lihat. Di sini contohnya. Ada banyak orang Kristen kepengen berhasil, kepengen sukses. Tapi mereka tidak pernah baca Alkitab. Saya tanya saudara yang sudah baca Alkitab berkali-kali. Prinsip keberhasilan dalam hidup itu ada di kitab apa? Kalau saudara buka Google, jawabannya ada ribuan variasi. Kalau mau berhasil dalam hidup, banyak variasi. Tetapi jawaban yang paling tepat secara Alkitab ada di kisah Yusuf di Perjanjian Lama. Kenapa? Ayatnya sangat jelas ditulis, Yusuf berhasil dalam segala pekerjaan. Jadi saudara mau belajar hidup itu berhasil sesuai dengan pilotnya Yesus. Jangan belajar dari Daud, jangan belajar dari Salomo, jangan belajar dari Paulus. Mereka mungkin bisa dipelajari sedikit, tetapi yang paling mendasar fondasinya, Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Artinya, saudara harus menguliti, mendalami, menyelami kenapa Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Dan apa ukuran keberhasilan tertinggi seorang Kristen? Nanti kalau sudah belajar di kalimat-kalimat keberhasilan Yusuf akan bermunculan kalimat karena Allah menyertai Yusuf. Karena Allah menyertai Yusuf. Jadi fondasi paling dasar orang bisa berhasil karena penyertaan Tuhan, bukan karena usahanya. Lalu di puncak keberhasilan Yusuf bukan harta, bukan kekuasaan, tetapi apa? Menyatukan keluarga, bikin keluarganya rukun lagi, yang musuhan jadi rukun lagi. Artinya apa? Keberhasilan orang Kristen di level tertinggi itu bukan harta, bukan tahta, tetapi apakah keluarga saudara rukun atau tidak. Kalau saudara sudah berhasil menyatukan keluarga saudara, seperti Yusuf yang mengampuni kakak-kakaknya, tidak perlu lihat saldo saudara, tidak perlu lihat aset saudara. Di mata Tuhan, saudara orang yang berhasil. Itu kalau pilotnya Yesus. Kita punya ayat sesuai konteks di mana nanti kita perlu teliti baca ayat ini. Nah, mari kita belajar saudara. Sesuatu yang lebih praktikal ya, sesuatu yang lebih mendarat sehari-hari. Next slide. Saudara jangan ikuti hawa nafsu belanja dan pura-pura kaya misalnya. Itu pilotnya Yesus. Yesus kemana-mana naik keledai itu mau. Ya. Saudara tidak harus habiskan umur ya, untuk beli Alphard kalau memang tidak bisa beli. Ada orang-orang yang maksa pengen kelihatan kaya, tetapi ketika dibuka handphonenya pay later semua saudara. Entah Shopee pay later, entah ngutang dari mana, dan itu mengerikan ya. Hanya karena kepengen kelihatan kaya. Beberapa anak muda di gereja yang saya layani hidup dalam keputusasaan, rumah gak karu-karuan, kamar berantakan, tetapi handphonenya iPhone 17, cicilan 12 kali, tetapi hidupnya sama sekali palsu. Mari kita renungkan perilaku kita. Anak-anak muda terutama harus belajar ngerti tentang ini.
Yang kedua, saudara, next slide. Misalnya jangan ikuti hawa nafsu makan, malas bergerak, kurang tidur. Ayo, siapa di sini yang begitu? Di sini Bapak Ibu ada yang belum olahraga setiap hari? Tidak usah angkat tangan. Angkat tangannya dalam hati. Tuhan itu aku, gitu ya. Hati-hati loh saudara kalau tidak punya kebiasaan olahraga. Nanti itu bisa menghantam kita di usia yang sudah tua. Hati-hati. Kalau badan masih muda, biasanya belum terlalu terasa. Tapi kalau sudah mulai umur, hati-hati yang tidak punya kebiasaan olahraga. Hati-hati yang punya kebiasaan makan ngawur. Ya. Ada istilah diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Orang kalau sudah kena diabetes itu nanti penyakit yang lain-lain lahir dari situ. Hati-hati. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur diabetes? Ya harus taat dokter. Papa saya itu diabetes. Tapi dari kebandelannya dia tetap nekat makan. Terus dia andalkan obat. Oh enggak apa-apa. Habis makan minum obat, nanti gulanya turun. Tidak bisa papi. Kayak gitu nanti kena hantam sendiri. Tidak bisa. Tapi dilanggar terus, saudara. Jadi kami sering berantem. Tapi sebagai anak yang baik, saya harus merelakan diri berantem dengan papa saya untuk kebaikan beliau. Jadi akhirnya di handphone saya itu di kalender, saya set selama bertahun-tahun ya. Setiap Senin jam 11 ingatkan papi tes gula darah. Tak set selama setahun juga. Jadi setiap Senin saya telepon papi saya. Setelah jalan 3 bulan, papi saya ngerasa kalau anaknya selalu telepon Senin jam 11. Akhirnya apa? Mami saya cerita, papimu tuh hari Minggu, mesti makannya hati-hati supaya tes gula darahnya bagus. Karena setiap jam 11 saya minta papi saya tes, terus kirim hasilnya ke handphone saya. Mana pak hasilnya? Jadi setiap minggu dia puasa. Setiap minggu tiba. Jadi saya selalu heran, kok tesnya bagus terus ya? Padahal kalau ketemu katanya orang-orang di sekitarnya makannya ngawur. Tapi tes yang dikirim ke saya kok bagus. Lah kok bisa ngawur sih gitu sebenarnya? Setiap minggu tiba-tiba dia puasa. Jadi hati-hati ya dengan begini. Saudara, saya melihat kehidupan tanpa pertobatan itu cukup mengerikan pada akhirnya. Tanpa bermaksud menjelekkan papi saya, tapi bukankah keluarga kita semua ada yang bandel-bandel gitu ya? Jadi saya cerita itu bukan untuk menjelekkan orang tua saya sendiri, tetapi untuk kita belajar bahwa pekerjaan iblis itu luar biasa. Seperti lagu yang dibawakan worship itu tadi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Efesus 6 mengatakan peperangan kita sebenarnya bukan melawan darah dan daging. Darah itu siapa? Manusia. Saya tahu peperangan saya bukan melawan papi saya, tetapi ada roh jahat yang mempengaruhi. Peperangan kita tuh melawan penguasa di udara, penghulu setan-setan. Itu peperangan kita sebenarnya. Jadi kalau saudara sampai pilotnya bukan Yesus tetapi hawa nafsu, itu sebenarnya kedagingan kita dimanfaatkan oleh iblis. Iblis yang senang kita terus. Harus hati-hati dengan peperangan ini. Saya dulu sebelum bertobat benar-benar dan menerima pelayanan mimbar, saya di dunia sekuler saya jadi seorang psikoterapis. Jadi saya menangani banyak pasien kejiwaan. Ada satu koko-koko ganteng. Suatu hari dia telepon saya. Dia bilang, Ron, aku bisa ketemu. Urgent sekali. Ada apa? Aku sibuk luar biasa. Ya aku tahu kamu sibuk. Tapi yang ini mungkin bisa membuatmu memberikan waktu buat aku. Aku mau bertobat. Wah, dengan kata seseorang mau bertobat. Saya langsung bisa menyingkirkan prioritas saya. Karena buat saya orang mau bertobat itu tiba-tiba masuk di prioritas. Oke kok, kapan? Langsung tak gitu. Kamu bisa nih kapan? Kapan pun aku bisa. Kalau orang sudah mau bertobat, saya tidak bisa kehilangan momen. Tak layani langsung. Malam ini ya, oke. Malam saya